Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Baik. Masih dalam kalam Syekh Ahmad Syakir rahimahullahu taala fil Ba'its al-Hasith, ketika beliau menyebutkan kalam dari Ibnu Katsir rahimahullah, wa ala hadzal madhhabi jumhurun nasi qadiman wa haditha. Kata beliau rahimahullah, ay ala jawazi ikhtisaril hadithi wa alaihi amalul a'immah. Yani mazhab jumhur ulama bolehnya meringkas hadis. Dan ini adalah amalan para immah ala ra'sihim wa ala ra'sihim al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Kata beliau, wal mafhumu anna hadza idza kana al-khabar waridan bi riwayatin ukhra tamman wal mafhumu anna hadza idza kana al-khabar waridan bi riwayatin ukhra tamman wa amma idza lam yarid tamma min tariqin ukhra fala yajuz li'annahu kitmanun lima wajaba iblaghu. Nah, kata beliau, tentu saja dari ketika dikatakan ini adalah pendapat jumhur ulama akan bolehnya meringkas hadis, tentu saja yang dimaksud di sini adalah kalau dia mengambil potongan hadis tapi potongan yang lain itu sudah tersebut di tempat yang lain, ataukah mungkin semua hadisnya secara utuh dari awal sampai akhir sudah tersebut di satu tempat, kemudian belakangnya tinggal diulang, diambil potongan-potongannya saja. Ini yang dimaksud di sini boleh meringkas. Adapun kalau tidak pernah atau tidak ada sama sekali, ya belum pernah sama sekali disebutkan lafadz hadis ini secara utuh dari jalan yang lain, maka tidak boleh. Karena itu berarti menyembunyikan ilmu yang wajib untuk disampaikan. Misalnya anggaplah dalam satu hadis ada 5 kalimat. Ada 5 kalimat. Hadis ini dengan utuh 5 kalimatnya sudah disampaikan di awal, misalnya di awal kitab. Kemudian di belakang diulang lagi sebanyak misalnya 4 atau 5 kali, cuman mengambil kalimat per kalimat. Nah, ini hukumnya boleh, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Adapun kalau misalnya ketika diriwayatkan di satu tempat ambil 1 kalimat, 2 kalimat, 3 kalimat, 4 kalimat, ya. 6 tidak disampaikan seluruhnya, ya, tidak dibawakan lengkap seluruhnya, belum pernah disampaikan lengkap seluruhnya, maka ini kata beliau tidak boleh, karena berarti ada 1 kalimat yang hilang, ada 1 kalimat yang tidak disampaikan. Kata beliau, idza kana rawi mawdi'an lit-tuhmati fi riwayatihi fayambaghi lahu an yahdhar ikhtisar al-hadithi ba'da an yarwiyahu tamman li'alla yuttahama bi annahu zada fil awwali ma lam yasma' au akhfa'a binisyani ma sami'. Ya. Kata beliau demikian pula perawi, kalau dia adalah seorang yang muttaham pada riwayatnya, maka hendaknya dia memperhatikan, ya, hendaknya dia menjauhi ikhtisarul hadis, meringkas hadis setelah sebelumnya dia meriwayatkannya secara lengkap. Meriwayatkan secara lengkap. Jangan sampai dia tertuduh menambahkan kalimat yang pertama, menambahkan kalimat di hadis yang pertama, apa-apa yang dia tidak dengar, atau dia lupa dengan akhta'a binisyani ma sami', atau dia lupa di mana dia keliru dengan lupa apa yang pernah dia dengar. Ya. Maksudnya begini, kalau ada seorang perawi, dia muttaham misalnya, dia seorang muttaham. Nah, kemudian dia membawakan hadis itu secara utuh. Anggaplah tadi satu hadis 5 kalimat. 5 kalimat. Baik. Kemudian setelah itu dia meringkas dengan hanya menyampaikan 2 kalimat saja, atau mungkin 1 kalimat dari 5 kalimat di hadis tersebut. Maka ini bisa disangka, nanti dia bisa tertuduh bahwa sebenarnya yang dia dengar dari hadis ini cuma kalimat ini toh. Cuma 1 kalimat. Adapun 4 kalimat yang disebutkan di hadis awal lengkap, ini bisa jadi tidak ada. Ini dia iddia as-sama'. Jelas ya? Dia iddia as-sama', zada fil awal. Dia sengaja, nanti dia tertuduh menambahkan 4 kalimat yang lain di hadis yang pertama. Buktinya apa? Di sini dia hanya menyebutkan 1 kalimat, sementara di hadis awal dia sebutkan 5 kalimat. Nah, ini kalau dia tertuduh muttaham
pada riwayatnya. Maka tidak selayaknya maka hendaknya dia jangan meringkas hadis setelah membawakannya taman. 6. Wa kadzalika idza rawahu mukhtasaran wa khasyiyat tuhmah fa yanbaghi lahu an yarwiyahu tamman ba'da dzalik. Demikian pula kalau dia sudah meriwayatkan hadis tersebut secara mukhtasar, dia ringkas. Tapi kemudian apa? Ya, dia khawatir tertuduh kalau dia menyampaikan hadisnya secara lengkap, maka hendaknya dia tidak meriwayatkan secara lengkap. Ya, tidak meriwayatkan secara lengkap. Yani khawatir dituduh nanti dia sendiri yang nambah. Ya, di sini dia meriwayatkan cuma 2 kalimat, kok hadis itu dia ulang lagi di tempat lain lebih lengkap, ada tambahan 3 kalimat yang lain. Nah, kata beliau kalau dari awal dia meriwayatkan mukhtasar, maka selayaknya dia tidak meriwayatkan secara tam. Nanti dia tertuduh. Ini maksudnya, perhatikan ini hanya bagi mereka yang dari awal riwayatnya muttaham. Ya, dari awal orangnya memang muttaham, bukan awal orangnya siqah, orangnya makbul. Ya, jelas. Jadi masalah ini hanya khusus bagi para perawi yang dari asal memang muttaham. Allahu a'lam bissawab. Summa qala rahimahullahu taala. Iya. Qala Ibnul Hajib. Nah, di situ di bawah Syekh Albani rahimahullah menaqad kalamnya Syekh Ahmad Syakir yang mengatakan kalau dia sudah riwayatkan mukhtasar padahal dia tertuduh, maka jangan dia riwayatkan taman, nanti dia dituduh menambah-nambah sendiri. Syekh Albani tidak sepakat dengan pandangan Syekh Ahmad Syakir, bisa dibaca di ta'liqnya di bawah. Beliau tidak setuju. Beliau tetap berpendapat bahwa lebih utama tetap dianjurkan dia menyampaikan hadisnya secara taman walaupun dia sudah mengikhtisar sebelumnya. Taib, wallahu alam bissawab. Kata beliau rahimahullah, qala Ibnul Hajib fi mukhtasarihi. Ibnul Hajib rahimahullah berkata dalam mukhtasarnya, masalah hazfu ba'dil khabari jaizun indal aksar illa fil ghayati wal istithna'i wa nahwi. Kata beliau, masalah pembahasan boleh menghilangkan sebagian hadis, menghilangkan sebagian kalimat dalam hadis, ya, menurut pendapat mayoritas ulama, pendapat kebanyakan ulama, kecuali pada ghayah dan istisna. Ya, ghayah ini maksudnya apa? Ya, ghayah maksudnya ya semua lafaz-lafaz yang menunjukkan al-intiha wal ghayah, seperti lafaz ila atau yang semacamnya, lafaz ila atau lafaz hatta. Ya, sudah sampai sini? 6. Misalnya dikasih contoh di sini, la tarmu jamratal aqabah hatta tatlu asy-syams. Maka di sini tidak boleh dipotong la tarmu jamratal aqabah, titik sampai di situ. Ya, kenapa? Karena setelahnya adalah hatta. Hatta ini apa? Hatta ini adalah al-ghayah. Hatta tatlu asy-syams. Baik. Maka tidak boleh dipotong kalau seperti itu. Ataukah istisna? Misalnya hadis afdhalus sholati, ya, ba'dal maktubat apa? Afdalu sholatul mar'i fi baitihi illal maktubah. Nah, misalnya dia hilangkan illal maktubah. Nah, ini kan tidak bagus, jadinya rusak maknanya, ya. Taib. Maka kata beliau boleh menghilangkan sebagian potongan hadis, boleh menurut kebanyakan ulama, kecuali pada al-ghayah dan istisna atau yang semisalnya. Yang semisalnya yakni misalnya huruf qasam dengan muqsam, ya. Qasam muqsam bihi dengan muqsam alaihi dipisahkan misalnya. 6. Atau misalnya isim dengan khabar dipisahkan. 6. Ini tidak benar, kalau tidak dibolehkan kalau menghapus atau meringkas seperti ini. Kata beliau, wa amma idza hadzafa ziyadata likaunihi syakka fiha fa hadza sa'igh. Adapun kalau dia dengan sengaja menghilangkan suatu kalimat dalam hadis karena dia ragu-ragu akan kesabitannya, kesahihannya, maka ini dibolehkan. Kana Malikun rahimahullah yaf'alu dzalika katsiran tawarru'a, bal kana yaqta'u isnadal hadis idza syakka fi wasli. Ini Imam Malik rahimahullah sangat sering melakukan hal ini. Ya, tawarru'an sebagai bentuk wara' beliau, kehati-hatian beliau dalam hadis nabawi. Bahkan tidak jarang beliau menjadikan suatu hadis maqtu kalau beliau ragu-ragu apakah hadisnya marfu. Ya. Yani kalau beliau ragu-ragu sanadnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau hanya menisbatkan itu kepada tabi'in, ke gurunya saja misalnya. 6. Kalau ada keraguan-raguan berkenaan dengan kesahihan sanadnya atau ragu-ragu tentang nama-nama perawinya, maka ini ikhtisar semacam ini tentunya dibolehkan. Dan termasuk dalam ikhtisar di sini tentunya, ya,
Atau kita bacakan dulu kata beliau, wa qala Mujahid ungkusil haditsa wa la tazid fihi. Kata Mujahid, kamu boleh mengurangi hadis tapi jangan kamu tambah. Maksudnya kamu boleh meringkas tapi jangan ditambah. Jangan ditambah. Baik, meringkas hukum meringkas riwayat di sini, ya tentunya yang dibahas di sini adalah hukum meringkas matan. Hukum meringkas matan tentunya. Adapun meringkas sanad tentunya maka ini lebih ringan masalahnya ya, lebih ringan masalahnya. Ya, apalagi di zaman-zaman belakangan. Di zaman-zaman belakangan di kalangan mutaakhirin dari zaman An-Nawawi rahimahullahu taala sudah biasa itu para ulama mengarang kitab dan mereka bahkan membuang sanadnya. Contoh misalnya hadis Arba'in Nawawi ya, sengaja beliau hilangkan sanadnya. Jelas sampai sini? Ya. Kalau dihilangkan sanadnya saja boleh, apalagi diikhtisar, diringkas. Dan ini sering dilakukan oleh Imam Muslim. Yang diantara yang paling sering melakukannya tentunya Imam Muslim. Ya, dalam sahihnya. Ketika sudah disebutkan sanad lengkap, matannya lengkap, di bawahnya tinggal qala akhbarana qala haddatsani fulan wa fulan ya an fulan bisanadihi dan seterusnya dengan sanad seperti di atas. Jadi tidak diulangi sanad yang di atas, cuma dikatakan apa? Ya, bisanadihi dengan sanadnya dia. Ya, ini dengan sanad dia yang sudah tersebut di atas, diringkas. Jadi enggak disebut sanadnya dua kali. Ya, cuman beliau cuma menyebutkan gurunya beliau Imam Muslim sampai ke makhrajul isnadnya, kemudian dikatakan fadzakarahu atau nahwahu atau mislahu dan semacamnya. Ya. Dan ini tentunya juga masuk dalam kategori ikhtisar hadis, ikhtisar matan. Ya, kadang kalau matannya sama atau beda-beda tipis, mereka menggunakan kata mislahu kalau sama-sama persis matannya. Tapi kalau beda-beda tipis, mereka mengatakan nahwahu, mirip dengannya. Baik, ini semua bagian dari merupakan bentuk ikhtisar, baik ikhtisarul matan maupun ikhtisar as-sanad, dan ini amalnya sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ahmad Syakir ya atau Ibnu Katsir rahimahullah, ini alaihil jumhur. Ini merupakan pendapat kebanyakan ulama akan bolehnya meringkas dengan catatan tadi tidak merusak kandungan dari makna hadis tersebut. Baik, qala rahimahullahu taala pada far' yang ketujuh, far'un akhar. Akhsha yang bagi li talibil hadisi an yakuna arifan bil arabiyah. Hendaknya lah periwayat hadis, ya penuntut ilmu hadis mengetahui bahasa Arab. Ini yang bagi selayaknya. Taib, walaupun bukan persyaratan, bukan keharusan, karena dalam sejarah periwayatan hadis-hadis Nabawi, ya terutama di zaman-zaman belakangan, ada di antara mereka orang yang yakni ummi, layak tubuh wa la yaqra'u, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tidak bisa membaca dengan benar, membaca bahasa Arab belum, tidak pernah. Cuman karena dia pernah mengikuti majelisnya dan dia mendengarkan pembacaan hadis Nabawi, ya samanya syah, ya kan, samanya syah. Cuman ini kurang afdol, walaupun dibolehkan, jelas ya. Makanya beliau mengatakan di sini yang bagi selayaknya. Beliau tidak mempersyaratkan penuntut ilmu pencari hadis itu harus bisa memahami bahasa Arab, bukan syarat kalau ingin mencari hadis, karena intinya dalam mencari hadis kan sama, yang penting kamu dengar. Baik. Kata beliau, idealnya seorang talibul hadis dia harus paham tentang dia harus mengetahui ma'rifah, punya ma'rifah tentang bahasa Arab. Baik. Qala al-Asmi rahimahullahu taala akhsha alaihi idza lam ya'rifil arabiyyata an yadkhula fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam man kadzaba alayya muta'ammida falyatabawwa maq'adahu minan nar fa inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yakun yalhan. Kata beliau, kata Lasmu'i rahimahullahu taala, saya khawatir orang yang lahan ini, orang yang tidak tahu bahasa Arab ini, nanti kalau dia baca hadis lahan, ya apakah i'rabnya yang salah atau alamat i'rabnya yang salah, ya ataukah mungkin nukotnya, titiknya salah sehingga terjadi salah baca. Kata beliau, saya khawatir, takut jangan sampai orang seperti ini masuk dalam kategori orang yang berdusta atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah lahan. Baik. Ini kalam Al-Asma'i rahimahullahu taala. Kata beliau tashif, fadawa'uhu an yatalaqahu min afwahil masyayikhi ad-dhabitin wallahul muwaffiq. Adapun kalau masalah tashif, salah tulis, salah titik, salah harakat,
atau ada kalimat yang satu kata yang hilang, satu baris yang hilang, namanya tasrif al-basar, maka solusinya, obatnya ya, solusinya untuk menghindari tasrif adalah dia meriwayatkan hadis itu dari mulutnya gurunya secara langsung. Yakni jangan cuman meriwayatkan dari kitab, ya. La ta'khudhu anis sahafi, kata para ulama. Jangan mengambil hadis dari orang yang mengambil hadis dari buku. Jangan mengambil hadis dari orang yang mengambil hadis dari buku. Kalau mau mengambil hadis langsung dari mulutnya para ulama. Syukran. Wallahul muwaffiq. Ini kata beliau solusi atau apa namanya? Solusi untuk menghindari yang namanya lahan dalam periwayatan. Wallahu alam bissawab. Nah, kata beliau rahimahullahu taala, wa amma idza lahana asy-syaikhu fas-shawabu an yarwiyahu as-sami'u 'ala as-shawab wa huwa mahkiyun 'anil Auza'i wa Ibn al-Mubarak wal jumhur. Kata beliau, bagaimana kalau gurunya lahan? Misalnya kebetulan gurunya ini tidak bagus bahasa Arabnya. Kemudian dia membaca hadis lahan, ya. Nah, misalnya dia membaca mangkutila duna nafsahu fahuwa syahid wa mangkutila duna malahu fahuwa syahid. Dia mansub padahal dia seharusnya di majrur. Dia lahan. Hadisnya kan mangkutila duna nafsihi. Ya, dia baca nafsahu misalnya, atau mangkutila duna nafsuhu misalnya. Dia marfu. Ya. Bagaimana kalau gurunya lahan dalam membaca hadis? Apakah dia mengikuti lahannya gurunya? yakni tetap dia menyampaikan riwayat yang lahan, mimbab amanah dalam riwayat, dia tidak boleh otak-atik riwayatnya orang. Kalau dia lahan ya riwayatkan seperti itu. Ataukah dia boleh memperbaiki yang lahan tersebut, yakni gurunya walaupun dia baca nafsu, tetap dia baca nafsihi sesuai dengan qawaid Arabiyah. Kata beliau, fassawabu an yarwiyahu as-sami'u 'ala as-shawab. Yang benarnya kalau gurunya lahan, maka si murid jangan mengikuti lahannya guru, tapi dia perbaiki, dia meriwayatkan sesuai dengan yang shawab, yang benar. Tentunya perhatikan dengan catatan dia harus pastikan bahwa apa yang dilakukan oleh gurunya tidak menyelisihi qawaid Arabiyah. Karena kan kadang satu kata, satu kalimat itu punya dua atau lebih wajah i'rab misalnya. Ada berapa kemungkinan? Atau bisa jadi hadis tersebut diriwayatkan dengan lughah yang lain, ya. Lughah lain seperti lughahnya Bani Himyar misalnya yang mengganti al dengan am, alif lam dengan alif mim, ya. Nah, kalau dia ikhtilaful lughah atau kalau misalnya ada wujuh i'rab di situ, maka tidak boleh dia ralat. Oh, yang benarnya begini, yang benarnya yang rajih i'rabnya seperti ini. Enggak boleh. Kalau ada ihtimal yang lain dan gurunya memilih yang itu, yakni gurunya meriwayatkan dengan lafaz i'rab yang lain, maka dia harus mengikuti i'rab tersebut. Jangan memilih meriwayatkan hadis sesuai dengan i'rab yang dia rajihkan, yang dia pilih misalnya. Enggak. Nah, yang dibicarakan di sini yakni kalau betul-betul murni lahan, tidak ada wajah sawabnya baik dari sisi i'rab maupun dari sisi lughah. Dari sisi lughah. Baik. Nah, kata beliau rahimahullah, pendapat ini yakni si murid selayaknya tetap meriwayatkan sesuai dengan yang benar, yakni dia membenarkan lahan gurunya. Ini pendapat dibawakan dari Imam Al-Auza'i, Abdurrahman bin Amr, dan juga Ibn al-Mubarak, ya Abdullah bin Mubarak, serta jumhur al-ulama. Wa hukiya jumhur al-muhaddisin. Wa hukiya Muhammad bin Sirin wa Abi Ma'mar Abdullah bin Sakhbarah annahuma qala yarwihi kama sami'ahu minasy-syaikh malhuna. Sementara Muhammad bin Sirin dan Abu Ma'mar, ya Abdullah bin Sakhbarah berpendapat enggak, si murid tidak boleh membenarkan lahan guru. Tetap dia meriwayatkan juga secara lahan, mimbab amanah dalam riwayat. Mimbab tablighur riwayat, tidak boleh dirubah-rubah. Ya. Apa kata Ibnu Salah? Qala Ibnu Salah, hadza ghuluun fi mazhab ittiba'il lafzi. Ini adalah pendapat yang terlalu berlebihan dalam ya pada mazhab ittiba'il lafzi, ya mengikuti apa? Zahir lafz. Ya, mengikuti apa? Lafaz periwayatan maksudnya. Mengikuti lafaz periwayatan, terlalu kaku dan terlalu gulu dalam hal ini. Baik. Maka yang benarnya adalah si murid membenarkan kesalahan atau lahan pada gurunya. Qala rahimahullahu taala
wa anil qadhi Iyad rahimahullah annahu qala innal ladzi istamarra alaihi amalu aktsaril asyakhi ay yanqulur riwayata kama wasalat ilaihim wa la yughayyiruha fi kutubihim hatta fi ahrufin minal Qur'an istamarratir riwayatu fiha ala khilafit tilawah wa min ghairi an yaji'a dzalika fi syawadzi kama waqa'a fi sahihaini wal muwatta. Kata beliau rahimahullahu taala, kata al-Qadhiyat yani al-Yahsubi rahimahullahu taala dalam al-Ilma, orang yang tetap meriwayatkan hadis ya atau pendapat yang sejalan dengan amalan kebanyakan guru-guru kami adalah mereka tetap menukil riwayat tersebut sesuai dengan cara, sesuai dengan lafaz sampainya riwayat itu ke telinga mereka. Mereka tidak merubah sama sekali dalam buku-buku mereka. Sampai dalam ahrufil Quran, yakni qiraah Al-Quran, mereka enggak rubah. Bahkan satu huruf dalam Quran, mereka enggak rubah. Ya. Yani kalaupun ada ikhtilaful qiraah, ya, perbedaan huruf misalnya, ya kan? Perbedaan huruf. Nah, bahkan perbedaan kata, mereka tidak akan rubah. Ya, seperti yang kita sebutkan tadi ya, kalau dia dalam bahasa dalam lugha maka masih ada wujuhul i'rab, masih ada ihtimal wajah i'rab atau mungkin masih ada lughah yang lain. Maka dalam Quran juga sama, mungkin ada wajah i'rab yang lain, yakni tentunya di sini kalau Quran berbeda dengan masalah lughah, dia terkait dengan riwayat. Ya, maka belum tentu sesuatu wajah yang sesuai dengan i'rab terus dibolehkan dibaca seperti itu. Nah, enggak. Semua terkait dengan riwayah. Semua terkait dengan apa? Riwayah fit tilawah. Nah, kata beliau, karena itu kata beliau, ya kalau ada perbedaan huruf dari ketika membaca Quran, maka ketika meriwayatkannya ya juga tetap menggunakan huruf yang itu. Selama apa? Bukan termasuk qiraah yang syawaz. Min ghairi an yaji'a dzalika fi syawaz. Ya, sebagaimana yang terjadi pada Sahihain dan Al-Muwatta. Ya kalau nggak salah Imamul Bukhari rahimahullah, ini penting juga ya. Saya lupa ingat. Kalau nggak salah Imamul Bukhari rahimahullah, beliau qiraahnya dengan qiraahnya Ibnu Katsir. Seingat saya, butuh dirujuk lagi tapi seingat saya itu. Ya, jadi termasuk hal yang kurang tepat kalau misalnya kalau dia membaca Sahih Al-Bukhari. Misalnya, dia membaca Sahih Bukhari kemudian masuk di kitab tafsir. Masuk di kitab At-Tafsir. Kemudian disebutkan di situ oleh Al-Bukhari rahimahullah misalnya ayat Quran yang mana beliau membacanya dan menuliskannya sesuai dengan qiraah yang beliau pakai Ibnu Katsir misalnya. Maka tidak layak bagi kita ya di Indonesia misalnya yang qiraahnya riwayat Hafs an Asim, kemudian kita membaca ayat itu dengan qiraahnya kita, padahal berbeda dengan qiraahnya Al-Bukhari. Yani ada perbedaan huruf mungkin, ada perbedaan kata, maka ini tidak layak seperti ini. Mimbabir riwayah baca seperti qiraahnya siapa? Al-Bukhari rahimahullahu taala. Ya, dan ini ada beberapa ayat yang berlalu dalam kitab tafsir, sudah lupa sekarang. Wallahul musta'an. Ada beberapa ayat yang ketika dibacakan kepada sebagian masyayikh kami, dibacakan ayatnya, kemudian dia membaca dengan dengan qiraah Hafs. Maka ditegur, kata beliau, jangan baca dengan qiraah kamu, baca dengan qiraahnya Al-Bukhari rahimahullahu taala, sesuai dengan yang beliau tuliskan di buku di sahihnya. Kita sampai sini. Nah, maka ini penting ketika dalam hadis Nabi terdapat ayat Quran, kemudian si guru meriwayatkan hadis tersebut dan qiraah dia berbeda dengan qiraahnya murid, maka qiraah murid maka si murid tidak boleh meriwayatkannya memakai qiraah dia sendiri, enggak boleh. Dia harus pakai qiraah yang sesuai dengan qiraah gurunya. Jelas? Selama itu bukan qiraah yang ayyaji'a dzalika fi syawaz min ghairi ayyaji'a dzalika fi syawaz. Iya. Selama tidak masuk dalam qiraah yang syadz. Qiraah yang syadz ini di luar dari qiraah asyarah. Karena kalau dia keluar dari qiraah asyarah, maka dia tidak boleh dikatakan itu Al-Qur'an dan tidak boleh dibaca sebagai Al-Qur'an. Kalau di luar dari qiraah asyarah, walaupun statusnya sama seperti khabar ahad, yuhtajju bihi dalam fikih. Ya, dalam usul fikih, pembahasan berkenaan dengan qiraah syadzah, ya boleh. Ya, bahwa al-qiraah syadzah yuhtajju biha, boleh dipakai berhujjah. Tapi untuk dikategorikan Al-Quran tidak. Jelas sampai sini. Imma karena kelemahan pada sanadnya atau karena periwayatannya tidak mutawatir. Ya. Imma karena periwayatannya kelemahan pada sanadnya tidak mutawatir misalnya, ataukah karena melanggar qawaid lughah. Nah, wallahu alam bissawab.
Summa qala rahimahullah, dan ini kata beliau kama waqa fi sahihaini wal muwatta. Nah, ini kalau membaca Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Muwatta atau buku-buku ulama lain yang buku-buku hadis yang lain, kemudian masuk ketika membaca ayat Quran, ya harus diperhatikan. Dia harus mengetahui si imam ini, kayak misalnya Abu Daud. Abu Daud kira beliau apa? Ya, ketika membaca ayat-ayat yang terdapat dalam Sunan Abu Daud, ya dia sesuaikan dengan kiraahnya Abu Daud dan seterusnya. Summa qala rahimahullah, lakinna ahlal ma'rifati minhum yunabbihuna ala dzalika 'inda as-sama'i wa fil hawashi. Hanya saja ahlul ma'rifah, yakni mengetahui masalah qiraat, mereka akan mentambih ketika majelis sama atau ditambih di hawashi. Ya, misalnya ini qiraah seperti ini, beliau baca seperti ini. Kita sampai sini, ini asal qiraahnya beliau seperti ini. Ya. Jelas ya? Nah, yakni kalaupun dia mau membaca ayatnya sesuai dengan qiraah dia harus tambih bahwa qiraahnya sahib yakni al-musannif ini seperti ini qiraahnya dia, berbeda dengan qiraah kita. Dia tambih ini atau dia taruh di hawashi kalau berupa nuskhah. Kata beliau rahimahullah, wa minhum man jasara ala tagiril kutubi wa islahiha. Minhum Abul Walid Hisham ibnu Ahmad al-Kinani al-Waqshi likasrati mutala'atihi wa iftinanihi. Ya. Kata beliau rahimahullah, di antara mereka ada yang jasara ala tagiril kutub wa islahiha. Ada yang kemudian terjun memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam kitab, ya, merubah dan memperbaiki kekeliruan dalam kitab-kitab yang ada. Di antaranya adalah Abul Walid Al-Kinani Al-Waqshi, karena luasnya mutalaah dan kehandalan beliau dalam berbagai disiplin ilmu. Qala yakni Ibnu Salah, wa qad ghalita fi asya'a min dzalik wa kadzalika ghairuhu mimman salaka maslakahu. Dan Abul Walid Al-Kinani banyak melakukan kesalahan dalam revisinya, demikian pula ulama lain yang melakukan metode melakukan seperti Abul Walid. Ya, jadi maksudnya Abul Walid rahimahullahu taala ketika melihat nuskho kemudian dia mengatakan nuskho ini salah, langsung dirubah begitu saja tanpa mempertimbangkan siapa tahu ini perbedaan qiraah atau siapa tahu ini perbedaan wujuhul i'rab atau yang semacamnya. Ya, dia langsung rubah begitu saja nuskhonya. Jelas ya? Dia langsung benarkan sendiri, ralat sendiri di nuskhonya. Kata Ibnu Salah rahimahullah, dia ketika melakukan itu banyak melakukan kesalahan. Dia kira itu salah padahal tidak. Dia kira itu tidak benar maka padahal benar. Dan kesalahan ini juga menimpa orang-orang yang melakukan hal yang sama seperti beliau, yakni mencoba untuk memperbaiki langsung merubah manuskrip, langsung merubah nuskho dia. Ya. Kata Ibnu Salah, wal aula saddu babit taghyir wal islah. Yang lebih utama adalah menutup pintu taghyir dan islah. Yakni diperhatikan, yakni bukan berarti dilarang secara mutlak, tapi diperhatikan baik-baik ketika mau mentaghyir. Jangan terlalu cepat menyalahkan suatu qiraah atau menyalahkan suatu misalnya wajah i'rab atau yang semacamnya. Kata beliau, li alla yajsura ala dzalika man la yuhsin, agar jangan sampai hendaknya pintu ini ditutup, jangan sampai ada orang yang belum bisa terjun memperbaiki padahal ilmunya masih sedikit. Ya, wa yunabbihu ala dzalika inda sama. Ya, walaupun demikian ketika merubah nuskah tetap dia sampaikan, dia tambih ketika majelis sama. Yani jangan dia merubah nuskah yang gurunya, jangan dia inisiatif sendiri merubah apa yang terdapat dalam nuskah gurunya. Sudah disebutkan kemarin bagaimana cara memperbaiki kalau ada yang salah di situ. Dia tulis misalnya kaza fil asal, ya kan? Was-shawab kaza atau la'alla shawab kaza misalnya. Jangan dia kemudian langsung dia rubah di nuskhonya. Ya. 6. Tetap dia sebutkan seperti itu sesuai dengan nuskho gurunya, tapi ketika majelis sama dia tambih bahwa ini keliru misalnya. Kalau memang betul-betul dia pastikan keliru ya. Setelah dia pastikan keliru. Wa an Abdullah bin Ahmad bin Hanbal rahimahumallahu taala anna abahu kana yuslihul lahnal fahish wa yasqutu anil khafiyis sahal. Ini. Kata Abdullah bin Ahmad bin Hanbal rahimahumallahu taala, beliau berkata bahwa ayahnya yakni Imam Ahmad beliau tetap memiliki lahan yang parah, namun beliau mendiamkan atau membiarkan lahan yang khafi as-sahal. Baik, wallahu alam bisawab. Qala Ibnu Katsir rahimahullah, qultu
Wa minan nasi man idza sami'al haditsa malhuna 'ani syekhi taraka riwayatahu anhu li'annahu in tabi'ahu fi dzalika fan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lam yakun yalhanu fi kalami wa in rawahu anhu ala shawab falam yasma'hu minhu kadzalik. Ya. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, ya. Di antara ulama ada yang apa istilahnya sekalian meninggalkan riwayat. Kapan dia mendapati hadis yang lahan dari gurunya, dia tinggalkan riwayat hadis itu dari gurunya. Kenapa? Karena kalau dia mau menjaga amanat ilmiah dengan tetap menjaga lahannya, ya jadinya apa? Itu bukan riwayat karena Nabi SAW tidak lahan. Ya, tidak lahan. Kalau begitu itu bukan ya meriwayatkan sabda Nabi SAW. Ya. Tapi kalau dia juga mau perbaiki lahannya gurunya, yakni gurunya lahan, kemudian dia tahu lahan gurunya, ketika dia sampaikan ke muridnya nanti dia sudah memperbaiki lahan tersebut. Maka kalau begitu dia dianggap tidak mendengar dari gurunya karena yang dia dengarkan beda dengan yang disampaikan. Akhirnya apa? Ya sudah ditinggalkan saja. Ditinggalkan saja. Jelas sampai sini? Taib. Dan tentunya maslak yang ditempuh oleh sebagian ulama ini seperti yang dikatakan di sini oleh Ibnu Katsir, ya ini kurang pas ya. Artinya sudah disebutkan bahwa jumhur ulama dia riwayatkan ya, dan ketidaksamaan antara si guru dengan muridnya karena gara-gara gurunya lahan itu la yadur, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kenapa? Karena Nabi SAW tidak lahan. Maka walaupun tidak pas sama seperti lafaz gurunya, tapi setidaknya dia bisa katakan bahwa ini sejalan dengan hadis Nabi SAW yang tidak lahan. Jelas ya? Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini selesai fara yang ke-7. 6. Summa qala rahimahullah, pada fara yang ke-8. Fara. Wa idza saqqa di al-matni ma huwa ma'lumun fala ba'sa bi ilhaqihi wa kadzalika idzan darasa ba'dul kitab fala ba'sa bi tajdidihi 'ala shawab. Kalau kata beliau, kalau gugur dalam sanad atau pada matan satu kata atau satu huruf yang sudah dimaklumi, ini harus ada di sini. Tidak mungkin tidak ada. Ya, harus ada di sini. Maka tidak masalah bi ilhaqihi, tidak masalah ditambahkan. Ya, tidak masalah ditambahkan. Ya, ini tentunya dalam bab apa? Berkenaan dengan nuskha. Kalau dia menyalin nuskha gurunya, kemudian ternyata di nuskha gurunya ada satu huruf yang hilang, di mana huruf ini harus ada, pasti ada gitu. Ini jelas kesalahan ini, luput ditulis. Maka si murid boleh menambahkan, boleh memulhak, menambahkan tambahan tersebut. Misalnya Abdullah ibn Muhammad misalnya, tapi cuman ada ba, nunnya tidak ada. Abdullah ba gitu ya, tidak ada nunnya. Maka di sini jelas ini Abdullah bin misalnya. Sudah, maka ditambahkan nun, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Atau misalnya nama-nama yang sudah jelas cara bacanya. Ya, misalnya ada nama kekurangan ya. Kekurangan huruf ya. Dan orangnya masyhur, misalnya dari sahabat Abdullah ibnu Zubair, tapi tertulis Abdullah ibnu Zabir misalnya. Jelas ini sahabat Abdullah. Masyhur Abdullah ibnu Zubair, ini ya-nya jelas hilang. Maka di sini dia boleh tambahkan sendiri di nuskhanya dia. Ini maksudnya ya. Fala ba'sa bi ilhaqihi. Dengan catatan, perhatikan, dengan catatan yang hilang pada sanad atau pada matan maklum. Ini harus dipastikan dulu, maklum. Jelas ini. Ya. Jelas. Kalau pada sanad misalnya dalam sanad anin Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung disebutkan matan. Ya, normalnya kan ada apa? Qala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qal. Nah, maka yang seperti ini juga bisa ditambahkan qala misalnya. Karena maklum di situ jelas. Nah, wa kadzalika idzan darasa ba'dul kitab. Demikian pula kalau ada sebagian bukunya yang sebagian tulisan yang indaros sudah hilang, sudah karena tintanya tidak bertahan lama, misalnya sudah puluhan tahun manuskripnya, ada yang kemudian terhapus misalnya. Tapi ketahuan ini kata ini di sini pasti kata ini, maka dia boleh menulis di situ, ya, misalnya ditimpa lagi tempat di situ biar kembali tintanya, yakni biar kelihatan lagi tulisannya.
Jelas? Fala ba'sa bitajdidihi ala shawab. Maka tidak ada masalah diperbaharui tulisannya dengan tinta yang baru menurut pendapat yang paling kuat. Wa qad qala Allah Ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Allah Ta'ala mengetahui perbedaan antara al-mufsid yang merusak dan yang memperbaiki. Ya, yang merusak dan yang memperbaiki. Taib. Nah, demikian pula misalnya dalam atau akan datang nanti di farak yang ke-11 ya. Labas. Akan disebutkan nanti di farak yang ke-11. Nah, maka ini farak yang ke-8 berkenaan dengan penyalinan nuskhah. Ketika dia menyalin nuskhah, kemudian di matan ataupun di sanad ada satu huruf atau satu kata yang hilang. Ya, yang hilang, ataukah misalnya sudah tintanya sudah pudar. Ya. Yang mana yang hilang ini atau yang pudar ini maklum bahwa pasti kata ini, tidak ada kemungkinan lain kecuali kata ini. Maka boleh si murid untuk memulhak di catatan dia, atau boleh si murid mentajdid, memperbaharui tintanya, ya, memperbaharui tinta dari yang terdapat di nuskhah yang kata yang hilang tersebut. Ya, wallahu taala alam bissawab. Nah, ini selesai farak yang ke-8. Selanjutnya penulis rahimahullahu taala membawakan kalam Syekh Ahmad selanjutnya Syekh Ahmad Syakir rahimahullah berkata dalam Al-Ba'is mengomentari farak yang ke-8 ini. Atau bukan ke-8 saja ya. Beliau gabungkan dengan farak yang ke-7 tentang lahan tadi. Beliau gabungkan pembahasannya. Kata beliau, idza wajada rawi fil asli fil asli haditsa fihi lahnun aw tahrifun fal aula an yatrukahu ala halihi wa la yamhuhu wa innama yudabbibu alaihi wa yaktubu as-sawaba ala al-hamish wa 'inda riwayati yarwi as-sawaba min ghairi khata' thumma yubayyinu ma fi asli kitabi. Ini khulasanya, kesimpulannya. Kata beliau, kalau ada seorang perawi mendapati dalam nuskhahnya suatu hadis yang lahan hadisnya, ataukah terjadi tahrif, ataukah bukan dalam konteks menyalin nuskhah tapi mendengar gurunya lahan, atau ketika dia menyalin salinannya ada tasrif di nuskhah yang dia pakai menyalin, nuskhah yang dia salin ada tasrif dalamnya, maka yang aula kata beliau dia biarkan sesuai dengan keadaan aslinya. Yani kalau dia menyalin nuskhah dan nuskhahnya ada tasrif, ya, ada tahrif, ada lahan, maka dibiarkan seperti itu, jangan dihapus. Ya, jangan dihapus. Yang dilakukan hanyalah dia mentadbib. Sudah disebutkan kemarin ya cara mentadbib, ya. Kemudian dia tulis yang benarnya di hamish, dia kasih garis tengah misalnya, kemudian dia kasih garis tegak, kemudian kanan atau kiri, kemudian di ujung dia kasih keterangan kaza, yakni kaza fil asal. Kemudian dia tulis was-shawab kaza misalnya. Dia tulis di hamish atau di hasyiahnya. Wa indar riwayati yarwi shawab, namun ketika nanti kelak dia menyampaikan hadis itu kepada muridnya, maka dia tetap menyampaikan sesuai dengan yang benar, bukan yang lahan, bukan yang muharraf, tapi yang benarnya. Namun tetap dia jelaskan dalam majelis bahwa ini yang saya sampaikan sekarang bukan lafaz guru saya. Yang saya sampaikan sekarang bukan tidak sesuai dengan yang tersebut dalam nuskhah. Kenapa? Karena lahan saya, guru saya lahan, atau yang tertulis di nuskhah muharraf. Ini saya rubah sendiri, ya. Saya yakin ini yang benar, namun tetap dia tambih bahwa di nuskhah sama di riwayat gurunya tidak seperti itu. Jelas ya? Wallahu taala alam bissawab. Nah, ini khulasah dalam pembahasan ini. Mengapa beliau rojihkan? Apa alasannya? Ya, insyaallah taala ini kita akan jelaskan pada pertemuan selanjutnya. Agak panjang ini kalamnya beliau rahimahullah taala. Taib, naktabi hadzal qadar wal ilmu indallah. Nas'alullah ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.